Saya tamat S2, SD kelas 1 di Naiklio, SD kelas 2 di SD Impres Fatukoa. Disitulah saya sendiri buat penijasa, saya tamat SD kelas 2. Jadi 1 tahun itu paling rendah kami dapat 200 juta. Paling tinggi 500 juta. Satu ketika saya datang di sini, saya lihat di sini potensi besar. Bisa kita bertani secara profesional, itu pertanian peternakan dan bisa sampai ke perikanan. Dan berjalannya waktu, saya tinggalkan kampung. Saya dari Haukoto datang di Noet Nana ini yang pertama untuk merubah nasib saya, dan yang kedua, hidup ini harus berdampak untuk banyak orang. Dan pada akhirnya jadi seperti apa yang saya inginkan. Jadi awalnya saya datang dari Haukoto, datang di sini kontrak lahan, pindah-pindah tempat. Nanti 2 atau 3 tahun pindah lahan. Berjalannya waktu, beberapa tempat ini jadi milik saya dari hasil pertanian ini, yaitu tomat, cabai besar kecil, bawang, sayur mayur, dan sampai sekarang melon dan brokoli. Beberapa varietas ini yang sangat menguntungkan saya, dan semakin hari saya semakin semangat untuk bekerja. Dan dari hasil pertanian ini saya kumpulkan sedikit demi sedikit, jadinya banyak. Akhirnya saya beli tanah, dan puji Tuhan sampai hari ini saya sudah bisa beli tanah sampai 11 hektar lebih. Ini hanya dari hasil pertanian dan peternakan. Jadi saya tanam tomat, cabai, terus kumpul uang, beli ternak, dan saya kasih orang piara. Dan saya juga piara sendiri. Dan berjalannya waktu, kalau ada orang pas jual tanah, saya jual ternak dan saya beli tanah. Dan sampai hari ini contoh seperti saudara-saudara saya yang ada ini, artinya kalau yang ini tenaga harian. Anggota kelompok kami 22 orang, kami berawal dari 10 orang. Sampai sekarang 22 orang. Dan komitmen saya, siapa yang bergabung harus ada perubahan. Kalau tidak bertani secara baik, maka saya ancam untuk kasih berhenti dia. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya punya tenaga harian ini, gaji harian itu paling rendah 60.000 per hari, tapi kadang 70, 75. Kalau pas panen seperti sekarang, nanti panen pas uangnya agak banyak, saya kasih 1 hari 100.000 per hari. Masuknya jam 8, nanti sampai selesai sore. Awalnya kita bertani seperti pola yang dulu itu tenaga manual. Kita hanya kasih masuk air dalam got dan nanti siram. Kita pakai piring atau kokor, atau tinggal kita kapas untuk siram. Nah, berjalannya waktu sudah 1 tahun lebih ini, kebetulan saya lihat ada satu petani muda yang ada di Sika, namanya Mariance. Saya lihat lewat Facebook. Saya cari alamat dan tidak sempat ketemu dengan beliau, tapi langsung saya ketemu langsung dengan orangnya yang punya barang irigasi tetes ini. Namanya Pak Ronald. Terus saya komunikasi dan sampai ketemu. Jadi saya coba pertama itu ada 6 roll. Saya tanya dia, 1 hektar kurang lebih 6 sampai 3 roll. 1 roll itu harganya 3 juta. Itu di luar pipa dan konektor ini. Dan puji Tuhan saya coba pertama itu 1 hektar di bagian bawah situ, yang sekarang baru panen padi itu. Dan luar biasa, teknologi ini yang namanya irigasi tetes ini sangat menguntungkan kami petani. Dan sampai hari ini
sudah 5 hektar ini semua saya gunakan yang namanya irigasi tetes. Karena sangat menguntungkan itu, yaitu waktu, tenaga, dan menghemat air. Pemupukan juga lewat teknologi ini, tidak seperti yang dulu. Mungkin 2,5 hektar itu untuk padi. Itu padi itu cuma 1 musim. Sedangkan 2,5 hektar ini untuk hortikultura itu kami orang NTT nanti di saat musim hujan dari Desember sampai bulan April itu semua itu mahal. Karena kami orang Timur Kupang ini artinya di saat-saat itu takut. Tapi dengan adanya teknologi ini, kami baru-baru hujan Desember itu kami panen sampai ketemu kembali seroja ini. Hasil pertanian ada beberapa pasar impres, Oba, wali kota, tapi lebih banyak kita antar pulang. Coba seperti tomat, cabai ini kami bisa kirim ke Alor, terus Lembata, Atambua, dan terus masuk sampai Timor Leste. Saya sebagai ketua kelompok tani, biasanya kita Desember tutup buku dan nanti kita lanjut. Jadi 1 tahun itu paling rendah kami dapat 200 juta, paling tinggi 500 juta, paling terendah 200. Kalau soal pengelolaan ini memang yang membutuhkan dana dan biaya yang awal pertama. Nanti kalau sudah putaran kedua itu yang lebih banyaknya masuk ke untung. Kalau hasil penjualan itu yang pertama kita anak-anak gaji, dan yang kedua kebutuhan dalam pertanian ini contoh seperti paralon dan yang lain-lain. Pokoknya kebutuhan dalam lokasi ini harus kita lengkapi sehingga tidak menguras tenaga dan waktu. Jadi harapan saya sebagai ketua kelompok tani Noet Nana, nama saya Daniel Aluman, harapan saya ke depan, lebih khusus anak-anak muda yang baru memulai
jangan merasa kecil hati. Tapi harapan saya sehingga kami NTT ini jangan di musim hujan barang itu lebih banyak dari luar masuk. Tapi mari kita anak-anak NTT bangkit dari ketiduran kita untuk kita memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat.